Baik, Bitsik FM, fun and meaningful. Hai, di Bagi Kesehatan, selamat sore menjelang malam. Hai, apa kabar Sobat Inisiatif? Kalau Jumat sore udah nggak sabar nih persiapan menjalani weekend, atau masih ada yang berkutat dengan pekerjaan, bahkan ada yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman. Jangan khawatir, menemani soremu hari ini paling enak dengerin bincang asyik inisiatif Ambasador bersama Akte Expert. Bareng Ari dan juga Ilham selama 60 menit ke depan. Bisik FM, your inspiring station. Baik, selamat sore Kak Arianti. Sore Mas Ilham. Dan selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sudah gak terasa nih, kita sudah bertemu lagi di episode yang kedua bareng-bareng teman-teman dengan inisiatif Ambasador tahun 2023. Ya, betul banget Mas Ilham. Ini udah kali keduanya trial ya Mas Ilham ya, harapannya kita bisa lebih antusias lagi mendengarkan Bisik FM sambil menyambut weekend ya Mas Ilham ya, bisa menemani perjalanan seperti itu. Baik nih Mas Ilham, kita hari ini temanya apa ya Mas Ilham ya? Hari ini kita temanya mengenal lebih dekat untuk inisiatif Ambasador. Kita mengundang beberapa teman-teman dari inisiatif Ambasador. Siap. Yaitu dari ada kita panggil satu persatu ya. Siap. Boleh nih. Baik, aku dulu ya. Yang pertama aku panggil Mbak Evi. Mana nih Mbak Evi? Bestie aku nih. Oke, sudah ready. Halo Mbak Evi. Halo, Mbak Ari, aku berasa keluar dari tirai disebut Mbak Evi. Tapi cek dulu suara saya jelas terdengar nggak? Jelas sekali. Jelas. Suara dari saya juga jelas kan ya? Jelas banget. Iya, baik. Oke, selanjutnya apa nih Mas Ilham? Nah, selanjutnya itu kita mengenal ini sesosok cowok, dia itu yang suka juara game di Akte Expert, yaitu pro games. Dia pasti penasaran siapa yaitu. Kari kita sambut yaitu Mas Danang Ronggo Warsito. Ya inilah. Selamat sore Mas Danang. Baik. Suara kedengaran jelas Mbak? Mas? Cukup jelas. Oh, ya siap. Oke. Nah, ini yang terakhir ya Mas Ilham ya. Ayo siapa nih teman-teman? Mungkin Mbak Evi dan Mas Danang bisa bantu nih. Siapa nih yang terakhir kontestan kita yang bergabung di Bisik FM sore ini? Ya, kita barengan aja kali ya. Manggil teman kita yang terakhir nih. Oke, 1, 2, 3. Mas Muhammad Yasfi, halo. Nah, halo. Cakep. Gimana soalnya kedengaran nggak? Jelas. Terdengar dengan jelas. Oke. Siap. Jadi sebelumnya dari 11 finalis inisiatif Ambasador sore ini yang bisa bergabung 4 orang saja karena memang kita konsepnya nggak semua langsung gitu ya supaya cukup penasaran. Jadi 4 orang dulu yang kita gali, tapi mungkin lebih tepatnya 3 orang aja dulu nih ya karena aku masih sebagai host ya di sini ya teman-teman. Siap. Oke. Nah nih sebelum kita mulai untuk masuk ke tema kita mengenal lebih dekat sosok inisiatif Ambasador, kita mau announce dulu nih Mas Ilham ya terkait dengan penghargaan yang telah diraih oleh BPJS Kesehatan ya Mas Ilham ya. Betul sekali, kita ucapkan untuk BPJS Kesehatan menyabet 5 penghargaan Stellar Workplace Award tahun 2003 loh. Nah, Stellar Workplace Award itu merupakan sebuah penghargaan dirancang untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi organisasi yang memiliki tempat kerja yang baik dan tenaga kerja yang terlibat. Disegalakan oleh Kontan, media bisnis, dan investasi dari Kompas, Gramedia, serta lembaga konten independen KML Performance Consulting. Nah, penghargaan yang terima BPJS Kesehatan antara lain apa aja nih Mbak Arianti?
Oke, ada 5 penghargaan loh, langsung sadis banget nih 5 penghargaan kita terima. Yang pertama The Best Stellar Workplace Award for Large Employer, yang kedua Top 5 Employee Branding Company for New Generation Employees, yang ketiga Top 5 Favorite Company to Work for the New Generation, yang keempat Stellar Workplace Recognition in Employee Commitment, dan yang terakhir Stellar Workplace Recognition in Employee Satisfaction. Oke, selamat kepada seluruh duta BPJS Kesehatan yang telah mendukung dan berkontribusi penuh atas semua penghargaan tersebut. Boleh kita tepuk tangan dulu teman-teman untuk penghargaan yang telah kita capai ya. Gak main-main loh, 5 penghargaan loh. Oke, Mas Ilham sudah ready untuk titip salam nih, Mas Ilham. Saya bacakan ya untuk sebelum kita mengawali bincang-bincang lebih dalam lagi. Ada titip salam ya Mas Ilham, mungkin yang pertama dari Kaca Singkawang, dari Bang Ais. Nah, nitip salamnya, salam-salam buat aktif SDM UK, Jakut, Mas Adit, Gina, Gindo, Ume, Aufa, salamnya kerja mulu, healing kata Bang Ais nih. Nah, lagunya lagu Project Pop Ingat Hari Ini. Mas Ilham sudah siap untuk lagunya, Mas Ilham? Baik. Sebentar lagi kita akan menyaksikan untuk Project Pop. Untuk Project Pop lagunya Ingat Hari Ini. Ini dalam sekali ya, nih salaman dari Bang Ais untuk Kaca Singkawang nih. Healing kerja mulu katanya. Jadi untuk teman-teman yang udah mempersiapkan mau weekend ya, boleh nih kita sambil healing gitu untuk menentukan weekend mau kemana gitu ya. Kalau aku ingatnya hari ini karena satu media sama Mas Danang, Mas Yasri. Danang, kamu ingat hari ini buat apa? Nah, buat momen apa? Kita sambil nungguin Ilham nih. Kayaknya dia deg-degan Ilham nyiapin musiknya. Nah, kita udah ready nih radionya. Radionya sudah kita persiapkan nih. Maka kita langsung saja mendengarkan lagu dari request dari KC Singkawang. Yaitu Project Pop Ingatlah Hari. Selamat mendengarkan. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan. Apa tuh? Tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngajak bibir balapan. Ngajak daripada gigi lo kayak kelinci. Yang ini udah gendut suka parah-parah. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan rasa gak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati.
masing-masing. Ingatlah hari ini. Nah, ingatlah hari Asik banget Mas Ilham ya lagunya ya. Betul sekali. Mungkin nanti saat sudah tua, saat kita sudah pensiun, pasti kita akan mengingat kita sudah pernah kita ngobrol bersama nih bareng-bareng teman inisiatif Ambasador. Ingatlah hari ini ya Mas ya. Oke, selanjutnya kita mau bincang-bincang bersama inisiatif Ambasador. Nah nih Mas Danang nih, aku selalu fokus nih. Kok nggak lihat Mas Danang ya guys? Halo Mas Danang. Halo, kamera saya nggak muncul ya? Ih, aku nggak lihat loh. Izin, ada di aku aja berarti ya, maaf. Oke, teman-teman inisiatif Ambasador, kami mau mengenal lebih dekat secara personal nih teman-teman dari inisiatif Ambasador. Mungkin dari yang paling jauh dulu ya ini ya, dari Mas Danang. Silakan Mas Danang, kami mau mengenal Mas Danang itu dari kantor cabang mana, kemudian mungkin rekrutmennya awalnya dari mana, dan sekarang jabatannya apa. Monggo, Mas Danang. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Arianti. Izin semuanya, perkenalkan nama saya Danang Ronggo Warsito. Saya akrab dipanggil Danang. Sekarang status saya adalah kasir di kantor cabang Maumere. Sebelumnya saya rekrutan dari kantor cabang Denpasar dengan status PTT. Namun mengikuti pemilihan calon pegawai di tahun 2020 dan alhamdulillah dimutasikan dengan status capek di kantor cabang Maumere. Siap, Mbak Arianti. Mas Danang, luar biasa. Berarti awal dari PTT ya Mas Danang ya. Mantap. Oke, selanjutnya dari mana yang lebih jauh nih? Lebih jauh dari ibu kota nih, Mas Yaswi atau KF ini? Aku kurang nih geografinya nih. Mas Yaswi kayaknya ya. Halo. Ya, monggo Mas. Dulu aja Mbak ya. Oke, perkenalkan teman-teman, saya Muhammad Yasfi dari kantor cabang Sintang. Sekarang jabatannya adalah sebagai seorang relationship officer di kantor cabang Sintang. Nah, kalau cerita tentang pengalaman dari sampai ke PTT ini, sebelumnya aku itu PTTRO juga di kantor cabang Singkawang. Nah, ini kebetulan sama-sama nih angkatannya Mas Danang juga di 2020 keterima, alhamdulillah mutasi ke KC Sintang sebagai staf admin terlebih dahulu 2 tahun. Terus dapat SK baru lagi jadi sebagai RO. Oke, mungkin itu aja Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mas Yasfi, luar biasa ya, ini berarti generasi-generasi milenial, Gen Z nih, apa nih? Tahun 2020 ya. Generasi sehat Mbak. Sehat. Karena kita masuknya pas di COVID ya. Oh, betul ya. Selanjutnya, Kak Evi, monggo Kak Evi. Yang terakhir ya, jadi ciut soalnya Danang sama Yasvi ternyata generasi zilenial ya maksudnya. Aku loh, generasi milenial ternyata yang paling terakhir dipersilahkan. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sobat inisiatif, perkenalkan saya Evi Kayanti. Di BPJS Kesehatan udah 8 tahun, seangkatan sama Mbak Ari. Kita dari awal penempatannya di kantor cabang Palopo, Sulawesi Selatan, yang bertugas sebagai administrasi pemasaran awalnya, dan kemudian menyesuaikan dengan SO baru per tahun ini berubah menjadi relationship officer. Ya, mungkin sekian dari saya. Baik, makasih Kak F. Kak Ari kan udah tanya nih, saya juga mungkin tanya ke Kak Ari. Kak Ari kan juga sebagai iya. Aku sampai lupa diri aku. Oh iya. Oke. Izin memperkenalkan. Oke, aku Arianti Simanjuntak. Aku rekrutmen tahun 2016 angkatan sama Kak Evi, angkatan Latsar ya kita ya Kak. Oke, awalnya aku rekrutmen dari kantor cabang Jambi. Jadi di sini mungkin yang hadir banyak nih teman-teman aku semua, bestie-bestie aku dari kantor cabang Jambi. Kemudian aku mutasi 2023 bulan Juni tepatnya itu ke Kedeputian Wilayah 2 gitu. Ada juga banyak juga teman-teman aku dari Kepil 2 yang bergabung.
Kemudian aku di sini jadi staf komunikasi dan kesekretariatan. Terima kasih, Mas Ilham. Oke, nah habis itu kita ingin penasaran nih, Kak Arik, kemarin pasti kita sudah sebelum ada Inisiatif Ambassador kita ada beberapa rangkaian, mulai dari video dan lain. Nah, kita mau tanya nih, bagaimana teman-teman untuk membuat videonya itu bagaimana, keruannya gimana sih sama teman-teman di kerjanya. Apalagi saya dari Mas Danang terlebih dahulu nih. Apalagi Mas Danang itu dari banyak editan dari AI-nya tuh, dari mobil-mobilan apa, terus openingnya yang sangat mengingat saya tuh buka pintu. Halo, saya Danang. Nah, sangat mengingat banget nih. Nah, bagaimana sih untuk bagaimana untuk membuat videonya, keseruannya bagaimana saat membuat video kerjanya? Oke, siap Mas Ilham. Izin Mbak, Mas, saya cerita sedikit. Jadi awalnya itu begitu pengumuman perlombaan pemilihan Inisiatif Ambassador disebarkan di kantor cabangnya saya itu ada beberapa calon selain saya sebenarnya yang pengen maju karena melihat kualifikasi dan persyaratannya juga dibolehkan selain DCM ya. Karena kan kebetulan saya DCM nih. Saya menjadi kandidat pertama. Namun boleh kandidatnya di luar atau selain DCM asalkan pernah terpilih menjadi Inisiatif Heroes kayak gitu. Jadi kita sempat diskusi panjang dan kemudian akhirnya teman-teman yang lain mengalah karena satu hal yang tadi sempat Mas Ilham mention, yaitu saya pengen banget mengaplikasikan apa yang baru saya pelajari dalam minggu ini, yaitu memanfaatkan teknologi AI yang kemudian lagi marak, kayak gitu, lagi marak dipergunakan. Seperti itu. Jadi konsepnya itu sudah saya pikirkan, namun belum ada momen yang pas untuk melakukan action gitu. Karena jujur saja, ya waktu selang untuk melakukan hobi ngedit video itu agak sedikit ini ya, terpress ya. Karena mengingat job desk yang akhir bulannya repot. Juga tugas-tugas dari DCM yang kemudian ada tambahan-tambahan melaksanakan kegiatan di bulan-bulan berjalan seperti itu. Jadi kebetulan banget begitu lomba Inisiatif Ambassador diumumkan, saya langsung pengen mencoba take video dan mengaplikasikan ilmu yang baru saya pelajari tersebut. Dan ya benar saja ya, mohon maaf kalau saya keliru, 116 peserta ya. Kalau nggak salah ada 116 peserta dari seleksi awal, dan setelah video dengan efek AI atau sedikit sentuhan artificial intelligence yang saya pakai, itu menjadi salah satu top 25 besar dari 116 partisipan yang ikut. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu saya juga gimana ya, termasuk bangga sekali sih, karena benar-benar sudah nggak sabar ngedit, benar-benar sudah nggak sabar aplikasiin, dan begitu ada momennya itu ajang bergengsi banget tuh. Jadi euforianya tuh beda banget pas top 25. Kurang lebih seperti itu, Mas. Siap. Luar biasa banget nih. Siap. Oke, penasaran kalau dari Mas Danang emang luar biasa persiapannya ya Mas Danang ya. Tapi memang di samping persiapan Mas Danang juga maksudnya punya keahlian juga di bidang itu kan ya Mas Danang ya. Jadi benar-benar bisa diapakan ya? Bisa ada medianya juga, ada momennya, jadi pas betul nih momennya gitu ya Mas Danang ya. Oke, selanjutnya ke Mas Yasfi nih, gimana cerita pengalamannya nih Mas Yasfi? Apakah Mas Yasfi jadi IA ini dari hati Mas Yasfi yang paling dalam, atau sama kayak Mas Danang juga, atau bagaimana? Monggo, silakan Mas Yasfi. Oke, thank you Mbak Ari. Nih, mau cerita dikit nih tentang pengalaman ikut IA ini. Kalau dibilang emang kemauan sendiri ya enggak ya sebenarnya. Jadi kebetulan untuk di KC kami itu DCM-nya kan tahun kemarin udah ikut tuh. Nah, jadi dipilih lagi untuk Culture Hero. Nah, kebetulan diriku masuk terus tuh di Culture Hero tiap bulannya. Jadi ditunjuk lah sama
teman-teman di KC sama kepala cabang juga untuk ngikutin inisiatif ambasador. Nah itu tuh hektik ya ngerjainnya karena taunya itu ada lombanya itu hari Jumat sore nih kayak jam-jam segini nih. Ini kan udah mau jam-jamnya aku pulang biasanya kan kalau mau ke balik kampung ke Singkawang itu kan sekitar 13 jaman ya jalan darat ya dari Sintang. Nah, terus tuh baru tahu jadi ya udahlah bikin video terus kan setahu aku kemarin tuh hari Seninnya harus dikumpul tuh udah dikirim videonya. Jadi sepanjang jalan mikirin dulu konsepnya sampai Singkawang hari Sabtunya hujan jadi nggak bisa ngetek. Jadi baru bisa ngetek video itu hari Minggu. Nah, jadi izin juga nih mungkin ada teman-teman dari Singkawang kemarin jadi ngetek juga videonya beberapa itu di Singkawang walaupun perwakilan KC Sintang. Lalu hari Minggu sorenya itu kan udah pulang lagi ke Sintang biar Senin paginya udah di Sintang lagi. Nah, jadi sepanjang jalan itulah ngeditnya itu perjuangan sih selama ngeditnya gitu. Tapi walaupun ya antara niat nggak niat ya sebenarnya. Tapi ya maklum ya aku kan Capricorn nih Mbak. Yes. Kalau Capricorn ini kan antara mau enggak, tapi kalau dikasih tugas serius ngerjainnya gitu kan. Nah jadi fokusnya itu kemarin memang lebih ke apa sih pesan-pesan yang pengen disampaikan dalam videonya gitu kan. Karena memang kalau skill editing video ya masih kurang lah ya untuk editing video. Jadi sedapatnya aja hari Senin itu udah alhamdulillah terselesaikan lah selama perjalanan dari Singkawang ke Sintang. Gitu sih hektiknya Mbak. Terima kasih. Baik, makasih Mas Yasfi. Berarti memang kalau Mas Danang tadi memang sudah dipersiapkan, tapi kalau Mas Yasfi ini memang deadline sekali ya Mas Yasfi ya. Ini punten Mas Yasfi Decem juga atau Decem tadi ya? Bukan Mbak, Culture Hero aku masuknya Mbak. Oh baik. Iya. Memang benar-benar deadline-nya baru dikirim ya. Tapi itulah semakin deadline semakin matang persiapannya ya Mas Yasfi ya. Oke, menarik nih Mas Yasfi. Oke, selanjutnya kita ke Kak Evi nih. Kalau Kak Evi mah udah video-video ya Kak Evi ya? Ya, kalau Yasfi sama Danang kan ada drama tersendirinya nih ya, kalau dari ceritanya. Nah, kalau aku sih paling hampir mirip lah dengan teman-teman unit kerja lain. Pasti lewat seleksi dulu di internal kantor cabang sesuai dengan persyaratan dari surat MSDM waktu itu. Nah, mungkin karena pertimbangan lain juga karena terkait internalisasi budaya juga lebih diketahui oleh Dicem sehingga alhamdulillah diberi kesempatan buat ikut inisiatif ambasador ini. Kalau dibilang awalnya melihat apakah akan lulus ke tahap berikutnya saat itu juga saya sebenarnya kaget ya. Ya, soalnya kan dari 116 ini menurut saya teman-teman udah melewati seleksi pasti kan internal dari kantor cabangnya berarti benar-benar orang yang udah dipercaya untuk mewakili unit kerjanya. Berarti udah hebat lah dalam artian seperti itu. Cuma masih gak nyangka masuk 20 besar dulu kita ya, 20 atau 25. Kemudian diseleksi lagi, waduh ini videonya keren banget nih, editingnya seperti Danang yang unik banget yang sampai sekarang pun masih teringat. Halo Danang, saya dari Kaca Maumere. Dari buka pintu ya Kak F ya? Ya. Jadi memang udah editing video tuh udah oke semua kan, belum lagi pesan-pesan yang ingin disampaikan seperti yang diharapkan oleh MSDM waktu itu. Jadi sebenarnya gak pede sih kalau sayanya, tapi alhamdulillah kalau menurut saya pribadi gak ada yang kebetulan ya. Semua udah diatur, kita diberi kesempatan, tinggal kitanya bagaimana memanfaatkan itu dengan memberikan hal yang baik lah. Kalau di room kan bilang memberikan effort kita atau kemampuan kita yang terbaik, gitu aja sih Mbak Ari. Mantap. Berarti kalau KF memang udah ada babak penyisihan ya dari unit kerjanya ya KF ya. Tapi memang KF lagi gitu. Emang KF yang terbaik sih Kak. Ya kita ngomong di belakang layar aja. Paling terbaik ya Pak. Menerima arahan aja ya KF ya. Ya kalau artinya gitu. Oke, izin mungkin aku boleh cerita ya kalau aku pribadi persiapannya apa ya waktu menjadi dari konsep pemilihan tadi memang
Mungkin sama kayak unit kerja yang lain, memang karena ya The Champ lah ya sebagai perwakilan unit kerja, langsung main kirim juga. Dan sama kayak Mas Yasvi juga, bahkan aku di deadline yang di perpanjangan waktu kirim gitu loh. Kan terakhir hari Senin, terus kayaknya diperpanjang jadi hari Rabu ya kalau nggak salah ya. Nah di hari Rabu itu aku baru kirim, dan di perjalanan menuju ke Diklat pembekalan The Champ. Champ. Diklat The Champ, betul. Sama kayak Mas Yasvi juga. Mas Yasvi melibatkan kaca Singkawang nih untuk merekam-rekam. Aku juga melibatkan kaca Jambi untuk rekam-rekam ya kan. Dan Jadi dan pada nggak. saat diklat Champ memang itu ya kelihatan teman-teman. Aduh, aku baru ngirim videonya nih yang Iya share betul kan, share banyak semua waktunya saling curhat kan diperpanjang Kak. kan. Heeh. Dan nggak nyangka dengan proses edit yang biasa saja menurut aku ya. Maksudnya kayak dibanding dengan video teman-teman yang lain tuh kan luar biasa kan. Gitu. Dan juga mungkin ya menariknya tuh di yang tadi ya KF ya, konsep yang ingin kita sampaikan tadi mungkin menarik perhatian MSDM dan masuk 25 besar juga. Sebenarnya masuk 25 pun nggak expect juga ya KF ya gitu. Dan ternyata lolos lagi 11, makin hah? Ya ampun, dengan persiapannya nggak terlalu mati. Ini ya. Ini berlanjut ini ya, Ria. Pertanyaannya bagaimana perasaan Anda saat di panggung ballroom? Karena apa yang kita tampilkan kita mau ngulik lebih dalam lagi nanti ya KF ya. Kita sekarang masuk ke top 25 dulu, kita bahas nih, nanti baru ke top 11-nya, oke? Supaya nggak semua dikulik, kita mau baca titip-titip salam dulu nih. Boleh aku minta tolong Mas Yasvi, boleh Mas Yasvi bacain titip salamnya Mas Yasvi? Boleh dong, sebentar ya. Siap. Oke, ini nyampein titip salam dari manusia berisik. Waduh, namanya senja bener ya. Salam buat para pejuang rantau. Semoga semangat dimanapun kalian berada, terus berkabar dengan keluarga. Semoga jalan yang niatkan untuk kebaikan keluarga akan mendapatkan ujung yang luar biasa. Oke, terima kasih salam-salamnya dari manusia berisik nih, yang mungkin sama-sama perantau juga ya, yang harus tetap ingat keluarga di kampung halamannya. Oke, mungkin ada lagi Mbak yang dapat salam-salam nih. Ya, kita dengerin lagunya ya Mas Ilham ya. Monggo Mas Ilham. Baik, sebelum kita mendengarkan lagu, Kak Ari kita sapa terlebih dahulu untuk teman-teman yang sudah join nih. Iya, kalau sampai lupa cerita ya. Sudah saya cek-cek di sini tuh kalau ada Lordnya The Champ yang join pada sore hari. Lordnya The Champ. Baik, kami persilakan kepada Lord The Champ Ipan Sopian dari KC Selong untuk open cam jika tidak ada kesibukan. Kaget dia tuh si Ipan, kamu langsung jumpa lama. Ya itu lagi di jalan. Namanya panutan saya masih lah. Saya harus ikut. Baik, siap. Jalan Ipan. Terima kasih. Baik, izinkan saya menyapa satu lagi ya Kak Ari. Kita sapa dari Kak Amelia KC Jambi. Selamat sore Kak Amelia. Sepertinya sahabat Ari nih deh. Iya. Mami ini dia dipanggil Mami, where are you Mami? Mami. Ih kok gelap sih Mi? Halo. Gelap ya? Mana nih Mami nih? Ada apa di Jambi Mi? Ada hujan? Ada apa? No, tidak hujan. Oke, Mami lagi apa nih? Mi mau siap-siap pulang kah? Udah 16.45 juga ya. Yup, benar. Makasih ya Mam ya udah mau bergabung. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Terima kasih ya semua sama-sama. Baik, kita sudah sapa-sapa nih. Kita selanjutnya sebelum kita mengulik lebih dalam untuk dari teman-teman inisiatif Ambasador, mari kita mendengarkan lagu dari request dari manusia berisik yaitu Serigala Petarung. Aku tak akan pernah
hati. Walau kau jatuhkan berkali-kali, aku takkan menyerah. Tak lelah, aku takkan menangis. Mimpiku tak pernah habis. Walau sulit meski pahit ku jalani, kerikil tajam duri menghalangi. Aku takkan menyerah, tak lelah, aku takkan menangis. Mimpiku tak pernah habis. Jika yang datang padamu itu tak membunuhmu, berarti yang datang padamu akan menguatkanmu. Lakukan yang kau niatkan, pasti ada jalan. Aku takkan menyerah, tak lelah, aku takkan menangis. Mimpiku tak pernah habis. Tak membunuhmu, berarti yang datang padamu akan menguatkanmu. Lakukan yang kau niatkan, pasti ada jalan. Aku takkan menyerah, tak lelah, aku takkan menangis. Mimpiku tak pernah habis. Asik, lagunya easy listening ya, enak untuk bergoyang. Oke, teman-teman, kita mau bahas, sudah bahas masalah tentang perjalanan inisiatif Ambasador menuju ke top 25. Oke, sekarang dari top 25 ke top 11 nih teman-teman nih. Nah, aku menarik nih dari pertanyaan yang di babak penyisihan yang top 25 itu. Kan ada tuh pertanyaan, kita mempersiapkan, untuk Bapak Ibu, untuk sobat inisiatif. Untuk sobat inisiatif yang mungkin kita mau kasih sekedar pemberitahuan bahwa pada saat babak penyisihan top 25 itu pun kemarin teman-teman finalis calon inisiatif ambasador sudah mempersiapkan pemaparan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kita jawab melalui PowerPoint yang akan dipaparkan. Nah, ada salah satu pertanyaan yang cukup menegakkan untuk dipersiapkan ya. Apabila menjadi inisiatif ambasador, kegiatan apa yang akan teman-teman persiapkan? Oke, dari Mas Danang dulu nih. Jawab sekarang ya, harus sama dengan jawab kemarin. Tunggu. Jangan-jangan nih masalah lagi. Siap. Izin Mbak Ari, terkait pertanyaan, benar ya? Itu pertanyaan yang sangat-sangat sakral untuk seluruh top 25 saat itu. Karena bahkan ini Lord masih join ya? Masih join. Bahkan saya dengan Lord, Mas Ipan Sopian dari kantor cabang Selong, yang kebetulan Mas Ipan juga masuk ya, jadi top 25 besar saat itu. Itu kita saling chat, berkomunikasi secara intens untuk membahas satu topik.
yaitu apa yang akan kamu buat? Mengingat ya organisasi kita ini kan sudah top banget lah inovasi-inovasinya ya, dan kegiatan-kegiatan yang dibungkus secara kreatif, fun dan meaningful itu luar biasa, sehingga membuat sesuatu hal yang baru lebih menantang daripada hal-hal sebelumnya itu menjadi sebuah tantangan besar kayak gitu, khususnya buat kita Gen milenial. Nah, cuman karena top manajemen juga menaruh harapan besar ke generasi kita, mau nggak mau kita gas, tancap, kita harus bakar ide segala macam, harus goreng seluruh idenya kita di setiap Sabtu dan Minggu untuk menentukan apa yang akan kita buat nantinya ketika terpilih. Dan kebetulan satu yang saya galakan adalah melaksanakan Belum apa-apa kamu sudah lupa, Mas Danang. Bukan namanya kan sudah disepakati kemarin. Ini ya, malu loh. Kemarin itu kita sudah diskusi dengan MSDM, kita sudah ikon untuk membahas program kerjanya IA kita ke depan. Jadi nama program yang sempat saya ajukan saat itu kurang lebih intinya menginternalisasi budaya BPJS Kesehatan melalui video-video yang kemudian isinya konten-kontennya menggalakkan seputar BPJS Kesehatan Way. Tentunya dikemas, dibungkus dengan perkembangan zaman modern. Dalam hal ini saya mau kutip AI. Jadi sebenarnya arah-arahnya saya itu mau ke situ. Yaitu membuat video tiap bulan. Jadi setiap bulan ya minimal sekali di launching, di share. Untuk apa? Untuk mengenalkan BPJS Kesehatan Way kepada internalnya kita sendiri kayak gitu. Kak Cik, kalau misalnya inovasinya ada, cuman lupa masukin, bisa dimasukin pas sanggahan ini. Sepertinya bestie aku juga nih. Kepada saudara Mela, mohon di-mute-kan terlebih dahulu. Bestie aku yang ikut di sini. Terima kasih banyak loh guys. Wah, Mbak Arianti, pertanyaannya hanya disampaikan oleh Mbak Arianti kan? Saya kutip. Oke, juga tadi saya sempat sedikit keceplosan ya, kalau kita sudah melaksanakan Pikon terkait program kerjanya kita selama setahun ke depan, tapi nggak apa-apa ya Mbak ya, nggak apa-apa lah. Syarat kan sama inisiatif, apalagi gitu, apalagi di kegiatan yang menarik nih gitu. Gimana Mas Ilham, mau ngomong apa Mas Ilham? Biar teman-teman yang nonton hari ini biar penasaran nih apa ya habis ini ya teman-teman nih. Penasaran nih, jadi kan pasti kepo-kepo. Ya, jadi ya kurang lebih seperti itu Mbak Arianti. Artinya salah satu hal yang saya tawarkan waktu menjadi top 25 yang saya presentasikan itu juga ya sedikit diambil dan kemudian sedikit ditaruh di pembahasan program kerja inisiatif ambasador untuk 1 tahun ke depan. Kayak gitu. Siap. Yang berarti benar-benar, tapi jujur menarik banget sih. Aku baru tahu loh Mas Danang loh. Ternyata itu program Mas Danang ya yang buat video dengan konsep IA itu ya. Iya. Mantep. Wajar masuk top 11 ya kan? Iya, alhamdulillah. Setelah mempresentasikan hal itu dengan baik, ya, saya tembus jadi top 11 bersama dengan Mbak Eti, Mas Arian. Mas Yasti, Mas Arianti. Dan tapi saya di situ sedikit kecewa. Saya ditinggalkan dengan bestinya saya, Ipan Sofian dari kantor cabang Selong, karena waktu itu sama-sama di top 25. Aduh, sayang sekali. Padahal saya sudah lihat presentasinya. Tahun depan pasti Mas Ipan masuk tuh, aku yakin. Ya. Apalagi dengan menjabat soal Siap, oke. Mas Danang. Terima kasih banyak inspirasinya. Baik, Kak Ari mohon izin, sebelum kita tanya lebih lanjut, kita sapa-sapa terlebih dahulu. Ada leader yang sudah join pada sore hari ini. Yang pertama ada dari Bu Hesti, dari Kepala Cabang Pekalongan. Selamat sore Bu Hesti, terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir. Dan selanjutnya terima kasih kami ucapkan kepada Bu Ici
sudah menyempatkan untuk hadir pada sore hari ini. Terima Baik, kasih Bu. Halo Ibu. Terima kasih sudah join. Sama-sama. Hits ya Bu Ici. Saya ingat waktu itu dinilai sama Ibu Ici. Gugup. Siapa yang digombalin aku waktu itu? Ayo siapa? Ayo lanjut, silakan ayo. Oke, silakan lanjut. Siap, hati-hati di jalan Ibu. Terima kasih Bu Ici. Oke, Mas Ilham. Baik, kita selanjutnya pasti Kak Yasmin udah persiapan. Kita lanjut ke Kak Evi dulu terlebih dahulu ya. Biar dia shock ini. Aduh, aku masih mikir nih. Kita kayak Kak Evi terlebih dahulu nih. Iya, selalu berat soalnya. Ya, jadi seperti yang Mbak Ari bilang sih, sebenarnya kalau di-spill semua program inisiatif ambasador kedepannya tuh gak bakalan seru loh. Kita biarin teman-teman sobat inisiatif aja bertanya-tanya kira-kira inisiatif ambasador di tahun 2024 ini ngapain ya. Jadi biar aja nih pada penasaran, nanti tunggu aja. Cuman kalau ditanya program kerjanya apa, mungkin karena saya berangkat dari DCEM ya, dari DCEM sehingga tahu tantangan untuk internalisasi budaya itu seperti apa. Ya pasti program kerja yang ditawarkan kemarin itu menyesuaikan sebenarnya. Bagaimana program kerja itu tetap dibuat simpel dan tidak meninggalkan rasa atau emosi fun and meaningful tadi. Karena takutnya apa-apa sesuatu yang dikerjakan karena dipaksakan malah bawaannya gak fun and meaningful. Jadi memutar otak kemarin apa ya, karena mungkin kita seperti yang kita ketahui udah 80% atau berapa persen ya yang pegawai itu generasi zilenial gitu. Cuma kan mungkin meninggalkan generasi yang sebelumnya. Jadi inisiatif ambasador ini kalau menurut saya menjadi jembatan nih antar generasi tersebut, bagaimana internalisasi budaya itu terus dapat berjalan. Makanya kemarin program kerjanya menyesuaikan dengan generasinya aja, kayak misal generasi zilenial mungkin kalau sebelum tidur pasti scroll sosmed kan, ya pasti memanfaatkan lagi sosial media yang berhubungan dengan sosial media. Kemudian mungkin tipe-tipe yang seperti Mas Danang yang suka main game, ya udah dimanfaatin juga biar funnya ada, tetapi meaningfulnya juga dapat gitu. Jadi lebih ke program-program kerja seperti itu. Cuman kalau mau detail apa namanya, biarin aja deh sobat inisiatif pada penasaran Bari. Gitu. Mungkin dari saya itu aja ya. Ke Yasvi langsung, kayaknya udah siap banget soalnya si Yasvi. Semangat nih. Mas Yasvi, itu nggak kelihatan banget muka Habis Mas buka, Mas Yasvi habis buka PowerPoint-nya lagi yang kemarin tahun 25. Oh iya. Ya, Lagi. kan loh, si Yasvi dia posisi terakhir kemarin ya, posisi ini ya. Iya, kalau aku itu sebelum setelah istirahat. Oh, iya, Jadi pas masuk, udah masuk room, istirahat. Jadi keluar dulu, baru masuk lagi setelah itu 1 jam. Itu ya, gitulah namanya lagi. Kayaknya aku deh habis Yasvi kayaknya. Iya, nggak salah di situ Mbak. Jadi kalau kemarin itu ya kalau aku materinya karena emang basicnya bukan ini ya, sebelumnya kan bukan di jam juga, terus kurang paham juga apa sih untuk internalisasi kepada teman-teman gitu kan, karena kalau di aku kepesertaan kan memang lebih fokus ke eksternal gitu kan. Jadi memang untuk program-program kemarin juga lebih banyak ke gimana kita bisa mengeksternalisasi nih, karena eksternalisasi budaya organisasi kita. Jadi orang kalau ingat BPJS, oh ini loh budaya organisasinya. Jadi lebih kayak gitu sih kemarin. Tapi ya setelah dikumpulin ternyata emang keren-keren juga ternyata program-program dari teman-teman untuk mungkin nanti bisa diimplementasikan dan untuk teman-teman mungkin ditunggu aja ya ntar programnya dari inisiatif ambasador. Gitu aja deh Mbak Ari. Lanjut lagi. Terima kasih. Ambasador tuh masih banyak ya teman-teman ya, sobat inisiatif ya. Salah satunya Basic FM, kemudian inisiatif Fit Life juga ya, teman-teman. Terus masih ada lagi program kerja lainnya yang belum launching. Jadi cukup penasaran nih. Gitu. Anyway, Mas Ilham,
Udah jam 5 cenah. Kita gimana nih? Mau masih ada spare waktu 10 menit atau bagaimana Mas Ilham? Sebelum itu kita tadi kan sudah tanya nih pertiga nih, tapi saya penasaran juga ke Kak Ari nih sebelum kita ada spare itu. Pokoknya Ari kalaupun jadi host gak bakalan lolos, Ri. Tetap. Iya ya ampun. Oke. Oke, kalau aku sendiri program kerja aku mungkin sama kayak teman-teman lain lah, bagaimana penguatan budaya organisasi dan kalau program aku dulu poin-poinnya. Ditutup dulu poin-poinnya. Bisa sampai maghrib. Ada contekan ya, contekan. Iya, kalau program kerja aku mah biasa-biasa aja ya. Makanya aku nggak expect juga masuk top 11 sih teman-teman. Paling aku program kerja sama kayak teman-teman penguatan budaya organisasi. Kemudian aku tuh ada kayak program kerja Convention of the Truth. Jadi Duta BPJS Kesehatan diberi ruang untuk memberikan apresiasi apapun, mau dia mengucapkan terima kasih atau keresahan yang ia alami gitu. Jadi kita kasih ruang kepada teman-teman Duta BPJS Kesehatan unit kerja. Ya nanti itu akan bisa menjadi evaluasi kita. Nih teman-teman nih lagi butuh apa nih gitu. Jenuhnya tuh karena apa nih. Jadi kita sambil dengan konsep fun meaningful, kita penguatan engagement pegawai lagi. Itu sih kalau aku gitu. Siap. Oke, nah ini udah dikupas semua ya teman-teman sobat inisiatif bagaimana perjalanan panjang dari inisiatif ambasador. Nah, kita sudah menyeloteh panjang dengerin panjang penjelasan, kayaknya udah pengen denger musik lagi nih Mas Ilham nih. Betul. Nah, selanjutnya ini ada salam, izinkan saya membacakan salam nih dari Semangat gitu. Salamnya teruntuk teman-teman PTT 5 tahun di seluruh penjuru Indonesia. Semangat ya, di penjuru tahun ini kita mulai resah dan galau, tapi di akhir dan awal tahun nanti semoga akan ada keajaiban dan keberuntungan nanti kita. Jangan lupa rencana Tuhan selalu indah. Dan request lagunya yaitu Serena Munaf, Lihatlah Lebih Dekat. Baik, kita putarkan untuk Lihatlah Lebih Dekat. Stay tune. Hatiku sedih, hatiku gundah, tak ingin pergi berpisah. Hatiku bertanya, hatiku curiga, mungkinkah ku temui kebahagiaan seperti di sini. Sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka. Sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka. Tempat yang nyaman kala terjual dengan tidurku yang lelah. Pergilah sedih, pergilah resah, jauhkanlah aku dari salah prasangka. Pergilah gundah, jauh
Oke, Baik. kita lagi. Lagunya Nah, apa? Nostalgia nggak sih teman-teman? Lagunya bikin ngantuk, Mbak. Oh, kayaknya Dana nggak tahu sih berapa hari pada saat. Kamu nonton Petualangan Sherina nggak, Mas Danang? Saya pas mau nonton langsung ketiduran, Mbak. Lagunya bikin ngantuk. Oke, Sobat Inisiatif, tadi kita udah membahas panjang perjalanannya dari babak penyisihan, dari persiapan pengiriman video Inisiatif Ambasador tahun 2023, kemudian persiapan pemaparan dari top 25 menuju ke top 11 Inisiatif Ambasador, kemudian dan pada akhirnya alhamdulillah syukurnya kita semua masuk ternyata ya. Dengan segala persiapan yang ada memang yang terbaik sih. Rezeki ya UKF ya. Kita semua masuk menjadi finalis Inisiatif Ambasador nih. Nah, aku mau nanya perasaan teman-teman semua nih. Mungkin diawali dari Mas Yasfi nih. Mas Yasfi, bagaimana nih perasaannya ketika akhirnya masuk ke 11 finalis Inisiatif Ambasador? Cerita dong Mas Yasfi. Belum siapin kata-kata dia, Mbak. Kaget dia. Iya. Iya, belum saya pinjaman korporat nih. Waduh, kalau setelah jadi Inisiatif Ambasador ya seneng sih pastinya kan, karena udah jauh-jauh prosesnya panjang lagi kan. Memang awalnya nggak duga juga bisa kepilih semuanya gitu kan. Tapi ya lebih excited lagi sih untuk apa kegiatan kita ke depannya nanti bareng-bareng. Itu aja sih Mbak. Terima kasih. Oke, makasih Mas Yasfi. Siapa lagi nih Mas Ilham? Selanjutnya saya Kak Ari. Oh aku ya? Penasaran nih Kak Ari gimana nih pas di depan umum persiapan Hamin satu sebelumnya untuk, kan kita tahu sendiri nih kemarin waktu 11 besar kita ada layaknya Miss Universe lah ya. Iya, kurang lebih. Pertanyaan gitu kan. Nah, gimana sih? Pasti kan Hamin satu sebelumnya di penginapan pasti kepikirannya, aduh gimana ya besok ya, tuh gimana ya. Nah, perasaan dari Kak Ari itu gimana sih waktu pas 11 besar itu? Oke, kalau aku sih perasaannya memang yang pertama tuh nggak nyangka ya Mas Ilham, karena memang dengan persiapan yang menurut aku tidak maksimal, dan sampai di hari H pun aku sama Kak Evi itu bener-bener aduh nih gimana nih Kak, aduh gimana nih, ngapal teks, ngapal koreo ya kan, jadi kayak udahlah mengalir aja, yang penting lancar pidato ya, bisa dibilang speech-nya lancar, dan nggak berharap menang lagi sih. Kalau aku sih awalnya begitu, ya udahlah yang penting udah berikan yang terbaik, dan ternyata di akhir pengumuman semuanya masuk tuh ya, bener-bener finally akhirnya semuanya masuk gitu. Jadi memang ya sangat-sangat bersyukur banget lah gitu. Nih kalau Kak Evi sendiri nih, sobat satu kamarku, gimana nih Kak Evi? Jadi kalau dibilang perasaan gimana ya Ria? Aku kemarin iya, sebenarnya aku sama Mbak Firda. Saya sama Yasmin satu kamar. Kita dua-duanya rumit ternyata. Kita gak setting loh ya, padahal random aja ya yang free hari ini ya. Pertanyaan yang ini pun nggak di skenarioin. Iya. Luar biasa. Jadi kalau dibilang perasaan gimana ya, Ari paling tahu lah. Kita malam balik jam berapa ya Ria? Aku belum buat teks. Kan ada persiapan Kak. Iya, kita berdua kan nggak ada teks ataupun belum bikin inilah ceritanya apa yang ingin disampaikan pada saat grand final besoknya. Aku pun itu bangun baru subuh pun langsung nanya Ari, kamu udah hafal? Dan itu pun juga kan sebelahan sama si Danang ya nanya. Si Danang yang ngehitung jadi timer aku ngomong, si Danang jadi timer, Mbak Evi udah cukup 30 detik atau enggak nih ngomongnya. Kita latihannya dan KF lucunya tuh aku ingat banget si Danang, aduh gimana nih aku mau membungkus satu halaman pesan daripada putih aku untuk dirampung menjadi satu paragraf. Di situ aku ngakak sih. Iya, jadi kalau dibilang deg-degan kayaknya kayak audisi idol gitu, mungkin kayak gitu kali ya. Cuman yang sampai sekarang itu aku gak nyangka, karena
yang itu loh, kita tampil kan catwalk juga ya. Iya, Kak. Sedangkan aku sama Ari kan orangnya agak-agak cuekan yang kayak gimana ya. Jadi pas catwalk itu jadi momen yang menurut kita tuh udah keluar hajar habis-habisan Iya. gitu. Padahal pada saat gladi tuh gak ngeluarin semua. Yang sampai ngomong misal Evi, Kace, Palopo itu gak ada tuh pada saat gladi. Kita cuma jalan biasa aja. Tapi pada saat hari H, alhamdulillah teman-teman udah maksimal ngeluarin semua ya. Kita punya saling memberi semangat lah. Iya. Yang bersebelas di panggung saat itu. Jadi pengalaman yang luar biasa sih menurut aku. Apalagi sama teman sekamar ya. Kurang lebih sama ya Kak sifatnya ya, kayak ya udah banyak ya udahnya ya kayak. Oke Kak. Nah, kalau Mas Danang nih yang paling well prepare nih, gimana nih Mas Danang? Saya Danang dari Kacau Mamiri. Langsung ayo paling sekali itu kata-kata tuh. Saya jadi kangen momen kemarin tuh. Siap, kalau dari saya jujur saya well prepared. Saya well prepared bukan karena kemauan saya sendiri, ya gitu. Karena memang support system yang dibentuk sama kantor cabangnya saya, mulai dari teman-teman senior dan juga kepala cabang, bahkan di level deputi direksi wilayah, itu sangat aware. Jadi waktu hari pertama saya tiba di Jakarta itu sempat dilakukan pembekalan via Zoom oleh Asdep Umum dan Ibu DDW saat itu untuk dititipkan dan kemudian mengarahkan mana-mana yang perlu ditekankan kayak begitu. Namun perlu saya sampaikan juga bahwa pada saat diumumkan juara 1 Danang Ronggowarsito saat itu seluruh kata selamat yang dikirimkan via chat dan telepon itu selalu saya kasih tahu bahwa saya tidak bisa kayak begini karena kalian kayak gitu. Semuanya saya jawab dengan hal yang sama. Saya tidak bisa kayak begini karena kalau tidak ada dukungan dari kalian semua seperti itu. Namun sebenarnya dari semua itu ada satu sosok yang paling berkontribusi besar pada saat top 11 saat itu. Senior saya di kantor cabangnya saya, beliau adalah supervisor frontliner. Dia bernama Nyongki Frankie Henok. Beliau ini yang selalu memantau kata-kata yang saya akan omongin itu seperti apa, gitu. Jadi setiap malam, bahkan saat saya mau tidur jam 10 malam itu masih chattingan untuk ngerombak atau mencari kalimat atau kata yang powerful saat diomongkan. Jadi bisa dibilang kontribusi beliau 95% pada teks yang pada speech yang saya sampaikan di depan di room saat itu murni dari dia. Jadi di momen ini pun kebetulan dia hadir di sudah keluar, aduh, kurang ajar. Karena Mas Danang ternyebut. Baru keluar. mungkin ya sedih ya. Mungkin sedih. Jadi saya di momen ini khusus saya bilang terima kasih sekali karena sudah support sampai detik ini pun dia masih support saya gitu. Jadi setelah diangkat jadi inisiatif ambasador, dia nggak lepas tangan, dia tanya programnya apa aja, dia tanya apa yang bakal kamu lakuin, sudah ngomong belum dengan SDMI, kapan berangkat lagi ke pusat. Gitu. Jadi cukup sekali dengan nomor 1 ini, betul. Siap. Dan terbukti Mas Danang menjadi juara 1 inisiatif ambasador. Baik, ya. Terima kasih banyak. Memang usaha tidak mengkhianati hasil ya. Betul sekali. Baik. Cukup menginspirasi ya Mas Ilham ya. Betul sekali. Tentunya teman-teman semua yang inisiatif ambasador di sini berkat dukungan dari unit kerja dan teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya nih Kak Ari. Selanjutnya kita baca salam terlebih dahulu. Oke, boleh. Siapa yang baca ini? Boleh Mas Danang deh. Mas Danang boleh baca intisamnya nih Mas Danang.
Saya buka. Oke, saya akan bacakan talang dari nickname yang bernama Gin dengan, ada ikonnya nih, ikon apa nih? Ikon salah satu kartu. Ya, spek. Sekali Mas. Terima kasih telah membantu. Oke, Mas Gin, dia nitip salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor cabang Sleman, tetap semangat. Saling jaga, saling support, kita pasti bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah bisa. Ini lucu ya. Ini jujur deh. Buat teman-teman, maaf karena saya baru tadi akses link adminnya dengan email yang di handphone. Memang konsepnya dadakan semua ya, seperti tahu dadakan ya. Gak apa-apa. Emang sudah terbiasa ya. Oke, teman-teman sobat inisiatif, kita dengarkan lagu menjadi lagu terakhir kita ya Mas Ilham ya di kesempatan kali ini, tapi jangan out dulu, masih pemutaran lagu dan masih ada closing statement dari kita. Kita dengerin musik dulu terlebih dahulu. Apa nih lagu apa nih Mas Ilham? Dari Nandi Amisa. Wah, Mbak. Beranjak Dewasa. Oke, selamat mendengarkan. Akhirnya ini semua hanyalah permulaan. Pada akhirnya kami semua berkawan dengan sebentar, berbaling tersentak tertawa, tertawa dengan air mata, mengingat bodohnya dunia dan kita yang masih saja berusaha. Kita beranjak dewasa, jauh terburu seharusnya, bagai bintang yang jatuh, jauh terburu waktu, mati lebih cepat, mati lebih cepat. Kita beranjak dewasa, jauh terburu seharusnya, bagai bintang yang jatuh, jauh terburu waktu, mati lebih cepat, mati lebih cepat. Pada akhirnya tirai tertutup, pemeran harus menunduk. Pada akhirnya aku berdoa, namaku akan kau bawa, berbaling tersentak tertawa, tertawa dengan air mata, mengingat bodohnya dunia dan kita
semua hanyalah permulaan. Baik, Kak Ari, kita berjumpa lagi di close statement penghujung dari acara dari Basic FM, bincang asik, fun and meaningful. Baik, nah kita sudah berjalan 1 jam lebih. Betul. Aku baru sadar kalau mute ternyata mic-nya. Maafkan. Ya, kita udah sampai di penghujung acara ya, Mas Ilham ya. Terima kasih banyak buat Sobat Inisiatif yang masih mendengarkan bincang Bisik FM kita. Terima kasih banyak loh untuk teman-teman Inisiatif Ambasador juga yang sudah mau menjadi narasumber kita untuk tema hari ini. Dan kita sampai jumpa lagi di Jumat depan ya, Mas Ilham ya. Insya Allah ya, masih berlangsung Bisik FM-nya untuk Jumat depan. Kira-kira ada pesan terakhir nih dari teman-teman Inisiatif Ambasador kepada yang juara 1 deh kayaknya. Apa nih quote of the day untuk menutup hari ini, Mas Danang? Maaf banget serba dadakan ya. Oke, quote of the day ya, quote of the day. Saya nggak ada siapin sama sekali nih. Bentar, saya cek yang ikut dulu. Yang ikut ada siapa nih? Ada Man BPJS. Wah, ini ada temannya saya nih, Man BPJS. Ini kalau saya lihat Man BPJS, rekan saya di staf penagihan, dia selalu ngomong begini. Apapun yang kamu lakukan, jangan pernah menyerah untuk mendapatkannya. Karena kunci kesuksesan adalah fokus pada tujuan, bukan pada hambatannya. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Danang telah memberikan quote untuk menjadi penyemangat kita semua untuk menyambut weekend. Oke, Mas Ilham, silahkan pantunnya Mas Ilham. Nah, betul, sebagai penutup kita ada pantun nih, siap-siap ya. Bu Ananas, cherry. Cakep. Dicampur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian Bisik FM hari ini. Semoga nanti berjumpa lagi. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, Sobat Inisiatif, terima kasih pada join pada sore hari ini di Bisik FM, your inspiring station. Baik, sebagai penutup pada sore hari ini, izinkan saya play video untuk Bisik FM sebagai berikut. Terima kasih. Hati-hati di jalan semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Happy weekend, teman-teman. Happy weekend. Sobat Bisik. Happy weekend.